Ya, kembali di topik minggu ini dan di ujung telepon sudah ada Fajar Laksono, juru bicara Mahkamah Konstitusi. Selamat malam Pak Fajar. Ya, selamat malam Mbak. Ya, Pak Fajar, ini banyak yang kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahasa generalnya orang banyak melihatnya, ini kok para hakim konstitusi lebih pro kepada kaum LGBT. Apakah benar demikian? Ya, saya kira ini yang harus diluruskan gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya pro dan kontra ya LGBT terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Jadi tidak ada yang namanya MK melegalkan LGBT, apalagi tadi itu judul di JEK-TV ini, jangan halalkan zina dan LGBT ini, sama sekali tidak seperti itu. Jadi memang begini, yang kurang memahami putusan MK itu kemudian menuding Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang membolehkan zina dan LGBT, gitu kan? Jadi sebenarnya apa isi dari putusan MK itu kalau secara bahasa awamnya yang mudah dimengerti? Intinya MK mengapa akhirnya memutuskan menolak seluruh permohonan dari Ibu Ais dan kawan-kawan ini? Ya, tadi sebetulnya Bu Ais juga sudah sampaikan gitu. Jadi Hakim Konstitusi itu secara keseluruhan 99-nya itu punya concern yang sama terhadap fenomena yang dipaparkan oleh pemohon itu. Kumpul kebo, LGBT, zina dan seterusnya itu. Hakim Konstitusi punya concern yang sama. Nah, persoalannya sekarang 5 Hakim Konstitusi itu kemudian berpendapat bahwa substansi permohonan pemohon itu sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang di luar kewenangan MK. Ya, mengubah secara mendasar baik subjek, kemudian perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum. Nah, 5 Hakim Konstitusi ini kemudian berpendapat itu merupakan wilayah criminal policy yang kewenangannya ada pada pembentuk undang-undang. Nah, tadi benar disampaikan, saya sepakat bahwa itu bukan kewenangan MK gitu, tapi itu kewenangan pembentuk undang-undang. Apalagi DPR. Iya, tapi ada juga orang yang kemudian melihatnya MK bermain aman dengan 5 hakim konstitusinya menyebutkan bahwa itu di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Padahal yang dissenting opinion ini hampir sama ya Pak ya, hampir imbang. Ada 4 lain yang mengatakan ini masuk dalam ranah atau kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tanggapan Anda? Iya, jadi kalau ada beberapa putusan yang memang komposisi hakim itu 5-4, bukan kali ini saja gitu. Nah, disitulah letak independensi Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut hukum acara MK, yang kalau komposisi hakim 5-4 tentu yang kemudian menjadi putusan adalah yang 5, yang banyak kan begitu. Ini hukum acara MK dan ini ada beberapa putusan saya kira bahwa ini menjadi tajam perdebatannya itu kan sah-sah saja. Nah, kemudian ketika diambil keputusan, kemudian 5 Hakim Konstitusi berpendapat semacam itu, kemudian 4 hakim dissenting, itu saya kira tidak ada biasa-biasa saja. Tapi bahwa ada yang mengatakan bahwa MK atau paling tidak kelima Hakim Konstitusi ini yang akhirnya memenangkan karena memang jumlahnya atau komposisinya lebih banyak, yakni menolak seperti itu. Ini berlindung di balik ketidakwenangan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi kan di dalam putusan MK, di dalam pertimbangan hukum putusan MK itu kan sudah jelas. Ada beberapa putusan MK sebelumnya yang kemudian bisa diacu. Jadi ada kriminalisasi. Jadi semula perbuatan itu bukan perbuatan pidana, sehingga tidak dapat dipidana, kemudian diubah menjadi perbuatan pidana yang sanksi atau ancaman pidananya itu berupa perampasan kemerdekaan orang, itu tentu harus memerlukan persetujuan rakyat. Nah, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden. Sehingga itulah kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan substansi itu, memberikan pemaknaan terhadap undang-undang itu, apakah itu memperluas atau mempersempit sebuah norma, itu kemudian menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti itu ya? Harus diingat Mahkamah Konstitusi ini kan negatif legislator, bukan positif legislator, kan begitu. Jadi memang secara prinsip ini menjadi kewenangan wilayah kewenangan criminal policy pembentuk undang-undang. Oke, Pak Fajar, saya juga ingin tanggapan Anda mengenai ada yang mengatakan bahwa putusan MK ini akhirnya menyuburkan
praktek-praktek LGBT dan juga kumpul kebo di tanah air atau di lingkungan? Saya kira kok tidak. Jadi putusan MK ini karena kemudian amar putusannya adalah menolak, tentu saja tidak ada legal policy baru dalam hal ini, kan begitu. Nah, justru pesan terpenting dari putusan MK ini adalah adresat putusan, yaitu pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden ini harus segera menangkap aspirasi ini, menangkap rambu-rambu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Iya, Pak Fajar, ini ada satu narasumber yang merupakan pemohon begitu. Mungkin ada yang masih tidak terpuaskan dengan jawaban dari para hakim konstitusi dalam amar putusannya. Ada yang ingin sedikit ganjalan yang ingin ditanyakan pada saat kita on air kali ini, Bu Ois? Ya, baik. Ada Bu Ois ya, Pak Fajar? Ya, Bu Ois, selamat malam Pak Fajar. Ya, jadi kalau kami sebagai pemohon tentunya sangat berharap memang MK itu meloloskan seluruh permohonan karena itu memang tujuannya, begitu ya. Artinya kami juga memang sudah, kalau saya pribadi kan bukan orang hukum gitu, tapi kemudian juga mencoba belajar tentang itu. Dan harapannya kenapa sampai ke MK itu adalah ada kedaruratan di sana. Ada kedaruratan sehingga kemudian kita membutuhkan itu. Dan kami tahu bahwa judicial review itu tidak mudah, bakal mengalami berbagai hal, itu tahu, dan kami lakukan itu karena memang ada kebutuhan di lapangan. Artinya ini adalah aspirasi dari masyarakat. Sekali kita melakukan petisi itu didukung oleh puluhan ribu keluarga yang kemudian mendukung kami. Nah, kami khawatir memang saya tidak mengatakan ini bahwa menyuburkan, ini juga baru kan keputusannya. Saya tidak setuju kalau ada istilah menyuburkan karena belum ada pembuktian itu. Tapi memang ketika dalam 2 tahun ini ada misalnya penggerbekan pesta gay, kemudian masyarakat melihat ketika dibawa ke kantor polisi besoknya lolos. Itu kan yang di Kelapa Gading, yang di apartemen, yang di Surabaya. Penundaan atau misalnya dengan penolakan dari MK dan memang diarahkan ke DPR, ya memang itu adalah alternatif ya. Tapi Anda merasa kan lebih sulit ada begitu penundaan ya? Itu juga kami memang melihat ada ruang penundaan itu yang juga di masyarakat akan juga potensi untuk dimanfaatkan. Ini adalah satu hal yang saya pikir tidak bisa dihindari. Kalau soal bertanya penundaannya seperti apa? Ya kan kalau dengan ditolak, kami kan harus memulai lagi. Apakah ke DPR? Apakah mungkin pilihan lainnya? Ada yang mengatakan Perpu dan sebagainya. Saya bukan ahlinya ya. Tapi artinya kalau mau mulai lagi itu kan pasti ada perlu waktu. Nah, mudah-mudahan memang dengan kejadian ini DPR pun melihat aspirasi masyarakat dan kemudian mempercepat pembahasan RUU KUHP katanya yang sudah cukup lama dan dipercepat, mudah-mudahan demikian. Mudah-mudahan demikian. Ya, jadi begitu. Ada hikmah dari situ kemudian secara keseluruhan ditampung oleh DPR. Hanya kami memang khawatir ketika kemudian itu memerlukan waktu yang lama. Sehingga di dalam waktu yang lama ini penambahan kejadian di masyarakat itu terjadi karena kami punya data, Mbak. Contohnya ada beberapa titik di satu kabupaten, 10 titik dari 44 titik di sebuah kabupaten. Misalnya per Juni 2015 itu dari 30 ribuan laki-laki berisiko tinggi yang terdaftar namanya dan alamatnya laki-laki, seks laki-laki itu 6.600. Ada nama, ada alamatnya, karena mereka melakukan konseling dan sebagainya. Seperti itu ya. Tapi kemudian ketika Desember itu sudah 8.000 lebih. Sehingga memang di dalam 6 bulan peningkatannya 1.400. Dan kemudian itu juga ruang-ruang ketika kemudian dicontoh oleh anak-anak sehingga anak-anak belajar berhubungan sesama jenis usia 11, 12, 13 itu sudah ada di efek ini yang kita khawatirkan itu yang akan khawatirkan. Iya, oke. Baik Pak Fajar, singkat saja. Kalau ini sudah ditolak seperti itu, Anda mungkin bisa memberikan saran. Biasanya MK itu kalau menolak, apalagi menolak seluruhnya begitu, paling tidak secara tidak langsung meminta kepada pemohon uji materi tersebut untuk menggunakan cara-cara lain, termasuk pasal-pasal lain yang bisa kemudian diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi sebetulnya dari awal itu kita melihat respon dari Prof. Eis sebagai pemohon ini sangat baik. Meskipun beliau tidak setuju atau tidak puas dengan putusan MK, saya baca Prof. Eis ini menerima dan menghormati putusan MK, kan begitu. Nah,
kembali kepada persoalan yang ditanyakan Prof. Tadi, Mahkamah Konstitusi sekali lagi menyatakan bahwa seluruh hakim itu concern terhadap fenomena sosial yang dikemukakan oleh pemohon dalam putusan itu kan. Nah, oleh karena itu melalui putusan inilah kemudian Mahkamah Konstitusi menegaskan agar langkah-langkah perbaikan itu dibawa ke pembentuk undang-undang kan begitu. Untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang delik kesusilaan itu tadi. Jadi harus dilihat kembali kepada hakikat keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini kan. Nah, masing-masing lembaga negara ini sudah punya ranah kewenangannya masing-masing. Oke, baiklah kalau begitu. Cukup jelas Pak Fajar Laksono, terima kasih sudah bergabung dalam topik minggu ini, juru bicara Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita break, saya ingin mari mulai kita bicara soal layakkah mereka ini mereka ini dipidana begitu, layakkah kemudian disebut sebagai kriminal. Ini kan penyimpangan seksual seperti itu, dan kumpul kebo adalah ya penyimpangan dari norma saja begitu. Tapi kemudian hukum pidana yang mengenal punishment dan lain sebagainya masuk ke ranah ini, perlukah sampai sejauh itu, Bu Neng? Kalau kita melihat dari mana asal muasalnya KUHP, itu dari Belanda. Dari Belanda, iya. Dan itu pemerintah Hindia Belanda dulu yang merumuskan pasal 284, 285, 292. Bukan kita, bukan di Indonesia. Hanya kemudian setelah kita merdeka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 146 menjadi KUHP. Itu kan berlakunya sejak 1 Januari tahun 1917. Sudah lama sekali dan belum diubah sampai dengan sekarang. Maka ini ada RUU KUHP yang akan berubah itu semua kan? Iya, hal itu tentunya menurut saya apakah di Belanda sekarang masih diatur? Masih tentang homoseksual itu. Artinya yang homoseksual memang hanya untuk sama dengan pasal 292 lah. Untuk dengan orang yang tidak dewasa. Perkosaan di sana malah seperti apa yang dimohonkan oleh para pemohon di Belanda itu dalam pasal 242 Strafrecht, Wetboek van Strafrecht. Belanda sekarang ini yang saya maksudnya itu tidak pakai delik aduan? Bukan. Kalau perkosaan tuh memang delik umum. Artinya pelaku dan korbannya itu tidak hanya laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya, tetapi juga sebaliknya perempuan terhadap laki-laki dan juga sejenis. Itu dalam pasal 242 dan itu kami sudah sampaikan sebetulnya ke Mahkamah Konstitusi. Keterangan saya sebagai yang tertulis waktu itu. Nah, kemudian kalau mengenai pasal 284 memang di sana sudah dihapuskan, tapi kan itu kan katakanlah budaya di sana. Di Indonesia apakah ada itu? Ada, diatur. Dari sejak ada namanya Undang-Undang Majapahit yang sering saya kemukakan. Itu dilarang itu mengenai perkosaan, mengenai keji itu adalah homoseksual. So diatur itu dalam Undang-Undang Majapahit. Artinya itu memang katakanlah kalau hukuman itu sudah ditentukan dari dulu lah, katakanlah begitu. Namun hal ini tentunya apakah kita tujuannya untuk menghukum? Tujuannya bukan untuk menghukum. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk supaya mengembalikan kepada norma-norma yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Baik, Bu Neng, nanti dilanjutkan lagi. Anda bisa juga menghubungi kami di 021-515-5111 jika ingin bertanya maupun memberikan komentar terkait dengan topik yang kita angkat pada malam hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.